Halo, selamat datang di QT Capital Official YouTube channel. Tayang ini juga bisa kamu tonton di Instagram kami @akum.co.id. Hari ini indeks tutup di 4966,78, naik 1,1% dibandingkan dengan penutupan kemarin. Candlenya bikin white body candle, jadi bisa dibilang ini kayak bullish marubozu. Nggak ada upper shadow, nggak ada lower shadow. Kalaupun ada mungkin tipis kecil. Akun Instagram masih tetap merah walaupun cenderung berangsur turun dibandingkan dengan kemarin dan kemarin-kemarinnya lagi. Ada beberapa saham yang tadi waktu marketnya jalan mungkin sempat lihat naiknya banyak kayak PTPP, Jasa Marga, Bank BCA. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu dari ekspornya. Saya pengen tahu apa aja sih yang hari ini akun Instagramnya hijau di atas average. Saya pakai fungsi XPACCS di QT Chartbot. Ada beberapa saham. Yang pertama di karya BBCA ICBP, ini sahamnya bagus-bagus ya dilihatnya dari nama-namanya. Ini MCAS kita bisa lewatin dulu, nggak apa-apa. Summarecon, Unilever. Oke, kita lihat satu persatu. Adikarya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, saya lebih pilih Adikarya. Kenapa? Karena kemarin kita sempat pernah bahas itu ada histogram hijau 2 kali. Dan ekspektasi saya di awal-awal bulan Juli itu sektor properti khususnya yang konstruksi itu ada lanjutan akumulasi lah itu. Hari ini Adikarya tutup di 665 bullish marubozu. Jadi white body candle ini candlenya panjang sekali. Histogramnya hijau besar di atas average dengan akumnya dengan histogram hijau yang sebesar itu akumnya bisa naik ke atas moving average 5 dan 13. Yang biru itu moving average 13, yang hijau itu moving average 5. Nah, posisinya sekarang di 665 dengan trennya yang ada kecenderungan dia mungkin malah sideways dulu ya. Tapi sisi positifnya memang kalau misalkan kita lihat dari jangka yang agak panjang, dari periode yang agak panjang, dari sejak bulan Maret itu malah cenderung uptrend. Kalau di sini kita lihat ada puncaknya itu ada dua, di area 695 705 itu kemungkinan jadi resistennya. Jadi buat kamu yang tadi sempat beli Adikarya, siapa tahu besok bisa jualan resistennya 695 705, tapi kalau misalkan bisa breakout ya itu ya syukurlah bisa lanjut naik. Kalau misalkan di sini saya lihat mungkin agak di-adjust sedikit, ini ada doji di sini, kita mungkin resistennya antara 680 sampai 705 ya, sekitar itu. Jadi harapannya sih memang bisa lanjut naik. Harapannya bisa breakout dan tutup di atas, terus kemudian resisten berikutnya yang terdekat itu sekitar di 755 760. Jadi kalau misalkan bisa breakout, harapannya sih target selanjutnya sekitar 750-an. Adikarya bagus. BBCA seperti video-video yang kemarin sudah dibahas juga tentang Bank BCA, di mana di antara bank-bank yang lain ini Bank BCA yang paling bagus ya. Jadi menurut saya BCA ini paling bagus di antara Bank Mandiri, Bank Rakyat, Bank Negara, BTN, Bank Danamon. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terutama kemarin waktu dia berhasil closing di 29.000, yang artinya closing tertinggi selama 1 atau 2 minggu terakhir. Hari ini melanjutkan kenaikan 1,2%, ditutup di 29.350. Buat kamu yang masih punya BBCA, kamu bisa lihat di sini bahwa akum histogramnya itu hijau di atas average dan lebih besar daripada kemarin. Ini membuat si akum lainnya juga cenderung uptrend, merah di atas hijau, hijau juga di atas biru. Ini bagus banget karena posisi akumnya sendiri juga bikin higher high dibandingkan dengan swing yang dibentuk di sekitar tanggal 11 bulan 6 ini ya, 11 Juni. Nah, ini bagus sekali posisinya si BBCA dengan resisten terdekatnya kemungkinan berada di area 29950 sampai 30200. Kita tahu bahwa di 29950 ini sempat dites 2 kali di awal Juni tanggal 4 dan tanggal 9. Jadi kemungkinan itu jadi resisten yang baru. Nah, kalau misalkan kita switch ke belakang, kita mundur ke belakang, di sini ada gap antara tadi 3200 sampai dengan 31.000. Jadi kemungkinan area-area ini adalah area-area resisten. Jadi pada saat di akhir bulan Februari area yang sama dites sebagai support, kemudian di
Maret itu di breakdown pakai gap, jadi dia bikin gap down, dan kemudian di April dia juga dites sebagai resisten. Kemudian kemarin di awal Juni juga dites sebagai resisten 2 kali, jadi harapannya sih dia kali ini bisa sampai 29950 atau malah bisa breakout, mengingat si akumnya juga cenderung uptrend. Bank BCA bagus, masih boleh kamu simpen. Untuk ICBP kemarin kan ada lower high lower low. Nah, hari ini rekomendasinya itu sell kalau harganya turun ke bawah 9200, tapi ternyata harganya malah sama sekali nggak menyentuh 9200. Yang artinya buat kamu yang masih punya barangnya, kamu masih boleh simpen. Dan hari ini bikin candle bullish Marubozu. Jadi high-nya di 9550 sekaligus closing juga di 9550. Ini pada saat penutupan itu harganya ditarik naik ke atas. Jadi sesaat sebelum kamar gelap itu bahasanya apa ya? Sesaat sebelum pre-close itu tutup di 9400, kemudian di post closing harganya naik sampai 9550. Itu menandakan bahwa memang ada power si bullishnya yang nge-push harganya naik ke atas. Nah, resisten terdekatnya itu ada di area 9575, jadi sangat dekat sekali ya. Jadi siapa tahu kalau misalkan besok ternyata harganya naik, terus kemudian asumsikan besok naik gap up juga deh. Tapi kalau misalkan besok naik gap up turun ke bawah 9575, kamu boleh take profit. Tapi kalau misalkan harganya stay tetap berada di atas 9600, kamu tetap boleh simpan. Untuk ICBP ini juga bagus, beda dengan si Indofood. Kalau kemarin kan Indofood kan harganya, ini kita lihat sebentar Indofood. Waktu Indofood bikin candle yang Black Marubozu sekaligus juga bearish engulfing di sini, di tanggal 1-nya kemarin persis harganya sempat turun ke bawah 6400, ke bawah 6525 maksudnya. Harganya turun ke bawah 6525, jadi itu bikin sinyal sell. Dan ini agak sedikit berbeda dengan si ICBP ya, dimana walaupun akumnya sama-sama bagus, tapi ketika kemarin si Indofood bikin sinyal sell, terus kemudian ada konfirmasinya di tanggal 1, itu sebaiknya memang di sell aja dulu. Kalau misalkan ICBP kan walaupun kemarin lower high lower low, harganya konfirmasinya di 9200, tapi hari ini harganya nggak turun ke 9200, jadi kamu masih boleh simpan. Untuk ICBP masih lebih bagus daripada si Indofood. Mari kita lihat lagi saham berikutnya adalah Inco. Hari ini Inco juga naiknya lumayan 5%, itu nggak kecil juga. Dengan posisi tren yang cenderung sideways. Ini kalau kita lihat di sini selama 2 bulan terakhir, dari bulan Mei dan bulan Juni sampai sekarang bulan Juli masih awal, ini masih cenderung sideways antara sekitar ini di antara range sekitar 2690 sampai atasnya ya asumsikan range terjauhnya 3190, masih cenderung sideways. Jadi buat saya sih Inco ini agak susah buat ditradingkan, masih lebih mudah untuk saya analisa si BCA atau mungkin si Adikarya, itu karena akumnya kemarin sempat 2 kali hijau. Terus ICBP karena kemarin ada lower high lower low tapi hari ini nggak bikin konfirmasi, jadi akan lebih gampang untuk menganalisa saham-saham tadi dibandingkan si Inco. Jasa Marga hari ini sempat naik lagi di atas 4.500, tapi sayang penutupan harganya turun ke 4.490, sampai dengan penutupan juga turun tetap ditutup di 4.490. Yang menarik adalah posisinya masih akumulasinya masih terjaga, jadi big player tuh masih konsisten melakukan akumulasi. Ini terlihat dari si garis akumnya yang masih cenderung merah di atas hijau juga masih cenderung di atas biru. Nah, kalau misalkan kita lihat histogramnya ini hampir setiap hari itu histogramnya hijau semua. Jadi ini menandakan bahwa si big playernya itu cenderung konsisten melakukan aksi akumulasi. Cuman memang sayang harganya masih cenderung sideways, nggak seperti yang lain mungkin yang kenaikannya istimewa ya, yang wow gitu. Ini cuman kenaikannya cuman 2%, itu pun dibandingkan dengan close kemarin. Yang artinya ya memang harganya masih belum kemana-mana sih. Tapi buat kamu yang masih punya barang Jasa Marga, kamu masih boleh tetap simpen dengan pasang stop loss di bawah 4250. Saham berikutnya yang masuk ke explore adalah Kalbe Pharma. Tapi karena Kalbe Pharma ini bisa dibilang dia candlenya itu sering bikin upper shadow atau lower shadow yang panjang, saya nggak terlalu suka untuk analisa si Kalbe Pharma ini. Tapi untuk kamu yang lihat polanya di sini hampir sama seperti beberapa saham yang lainnya, ini akan ada kecenderungan untuk sideways di bulan Mei dan Juni dengan area resistennya itu sekitar 1500 sampai 1520.
boleh sih, maksudnya boleh-boleh aja trading ini, cuman analisanya agak susah ini. Saya biasanya lebih suka ngelewatin saham Kalbe Farma. Mari kita lihat LSIP yang hari ini bikin higher high, higher low lagi. Dibandingkan dengan kemarin naik 3,03% pas. Jadi ya kalau misalkan kita lihat di sini ada resisten di area 900 910, tapi mungkin ini kita bisa adjust sedikit jadi 900 930, itu mungkin area resistennya di situ ya. Harga sekarang di 870, artinya harganya sudah semakin mendekati area resisten. Kalau misalnya dia bisa breakout bagus, tapi ini di sini ada gap jadi sekitar 990. 980 sampai 990 itu peluangnya sampai segitu. Cuman ini akumnya juga baru 4 kali hijau dalam 1 minggu. Bagus sih. 4 kali kalau misalkan kita ukur 5 candle terakhir berarti 4 kali hijau, 1 kali merah, bagus. Cuman posisi harganya ini kurang mengenakan untuk jadikan trading strategi. Untuk MCAS kita bisa lewatin sahamnya seperti ini. Sumarekon. Yang menarik adalah kemarin dia bikin inside bar pattern di posisi yang dekat dengan area supportnya. Jadi seperti yang kita lihat bahwa di bulan April dia sempat bikin resisten baru di sekitar 550 575. Nah, resisten ini berhasil di breakout di awal bulan Juni yang kemudian dia bikin resisten baru lagi di area 700 730 dan kemudian ada koreksi sampai dengan hanya menyentuh area 560 ya terendahnya. Jadi kembali ke area 550 575, kemudian dia berhasil rebound dan kemarin persis dia bikin inside bar pattern yang posisinya cukup dekat dengan area support. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini karena posisinya dekat support, ada inside bar pattern sebagai trading strategi, bisa dibeli di saat breakout 625. Area resistennya itu 700 730. Nah, tadi kalau misalkan kamu belum punya barang, kamu boleh tungguin besok kalau misalkan mendekati 625 atau di 625-nya itu boleh beli, nggak masalah. Cut loss-nya di bawah 550-an dengan area resisten 700 sampai 730. Nggak usah khawatir karena akumnya di sini cenderung uptrend, jadi agak sedikit sideways, wajar karena si candle-nya sendiri juga cenderung sideways. Jadi pada saat area harganya sideways, akumnya juga cenderung sideways, itu nggak masalah karena membuktikan bahwa pada saat sideways itu nggak ada distribusi yang signifikan. Nah, jadi kamu masih bisa beli Sumarekon kalau misalkan besok turun ke bawah 625 atau beli di harga berapapun juga nggak masalah. Yang penting cut loss-nya perlu diperhitungkan. Ini cut loss-nya di 550, jadi size-nya juga harus diperhitungkan dengan area resisten di 700 sampai 730. Untuk saham terakhir yang akumnya di atas average itu adalah Unilever. Masalahnya Unilever ini baru 1 kali histogramnya hijau setelah sekian lama, hampir 1 bulan full histogramnya merah semua. Kita tahu bahwa Unilever ini mungkin didominasi oleh transaksi foreign ya. Jadi ada yang lihat, kalau misalkan lihat akumnya ini mungkin akan mirip sama akumnya grafiknya si foreign. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kita pakai QT chart bot, kita pakai perintah katakanlah combo 2 UNVR. Oke, kita lihat. Di sini nah ini kelihatan. Salah. Nah, ini akan kelihatan ya bahwa di chart asingnya di sini akan kelihatan bahwa dalam bulan Juni kemarin histogramnya itu didominasi yang warna merah. Jadi memang bisa dibilang foreign-nya itu net sell di selama bulan Juni. Akumulasinya dari sejak pertengahan April sampai dengan mungkin kira-kira akhir Mei. Kalau misalkan kita lihat, asumsikan kita ambil rata-ratanya ya pada saat harganya dia ada akumulasi, mungkin rata-ratanya sekitar 7.200 maksudnya. Nah, 7.700-an dan dia berhasil jualan dengan rata-rata harga sekitar 8.200-an. Itu lumayan bagus lah ya dengan size sebesar dia. Unilever pula, Bitover juga mungkin kurang tebel, nggak setebel yang lain, tapi dia bisa beli area 7.700, average-nya jual di average 8.275. Canggih lah bandarnya. Unilever, oke, itu coba kita lihat saham-saham apa aja yang di detik-detik terakhir, di jam-jam terakhir ada akumulasinya yang signifikan. Kita pakai filter XPACCSH. H ini maksudnya time frame hourly.
BBCA, Indofood, BBCA, ICBP, Indofood, IPTV, Kalbe Farma, Elsip, SSIA, Telkom, Unilever. Telkom coba kita lihat, tadi di situ nggak ada ya. Nah, Telkom di menit-menit terakhir menjelang penutupan di sini akan kelihatan bahwa histogramnya besar sekali pada saat post closing. Jadi sebelum ini kan di sesi 1 itu pembukaan, histogramnya masih hijau kecil, habis itu istirahat menjelang istirahat sesi 1, penutupan sesi 1 ini histogramnya merah. Dan kemudian awal sesi 2 maksudnya, terus ini pertengahan sesi 2 dan ini menjelang penutupan. Di sini akan kelihatan bahwa di sesi 2 itu akumulasinya itu lumayan gede. Jadi akumulasinya mulai kelihatan di sesi 2 dan di post closing harganya ditutup di bid ya kalau nggak salah tadi. Tutup di 3140, yang ini bisa diperhatikan bahwa close kemarin itu 3040 dan hari ini open di 3040, itu bullish engulfing. Nah, posisi harganya ada di dekat support, jadi kalau misalkan kita ambil aja dari swing-swingnya itu, ambil aja titik terluarnya, kita akan tahu bahwa di situ kemungkinan area supportnya di sini 2970 sampai 3000. Dengan area resisten ini kita sama juga caranya, kita tarik aja garis yang di puncak-puncak terluarnya atau mungkin puncak-puncak yang paling sering kena, yang paling sering jadi tempat swing. Asumsikan resistennya mungkin di sekitar 3350 sampai 3540. Dengan resistennya di 3350 aja, penutupan di 3940 ke 3350 itu aja 6,69%. Kalau misalkan kamu beli potong fee 0,4 masih dapat 6% lebih gitu. Nah, Telkom ini bisa dibilang bagus karena cenderung sideways. Hari ini ada bullish engulfing, histogramnya hijau, cuman jeleknya memang udah lama sekali nih di Telkom histogramnya merah ya. Tapi oke lah kalau misalkan kamu yang trader yang tipenya agresif, ngelihat ini candle patternnya bagus, posisinya dekat support, trennya sideways, itu mungkin bisa dipakai buat trading. Kemudian Unilever juga udah dibahas, coba kita lihat SSIA. Harganya sideways, tutup di 394. Ini ya kelihatan bahwa merahnya di bawah hijau, hijau di bawah biru. Ini juga cenderung mulai kelihatan signifikan distribusinya. Kamu perlu hati-hati di saham ini. SSIA, oke itu tadi. Nah, ketemu tadi beberapa saham. Sekarang coba kita lihat explore menggunakan AFL. Ada beberapa saham seperti biasa, kita mulai dari yang paling bawah. MAPA masih masuk ke listnya ya, kita lewatin saja. Elsip tadi juga udah dibahas. UNTR ini jadi gini, UNTR pada saat beberapa hari yang lalu akumnya itu cenderung downtrend. Jadi di sini akan kelihatan ada swing lower high dan lower low di akumnya sendiri. Tapi memang dia harganya itu cenderung sideways. Ini akan jadi bisa dibilang agak susah untuk ditradingkan, agak susah untuk saya analisa karena posisi resistennya itu cenderung dekat 1800 dan posisi supportnya yang baru itu sekitar katakanlah 15.9, 15.7 ya. Jadi harga tutup di 17.150 cenderung lebih dekat ke area resisten. Sebaiknya sih jangan dulu, agak susah, mendingan cari yang lain aja. APIC, NV kita lewatin, walaupun si NV mungkin ada yang dengar NV mau diapain gitu nggak tahu ya. Tapi ini histogramnya hijau. Tapi ya ini sahamnya agak-agak aneh ya, bukan agak tapi kayaknya memang menyeramkan. Ini kelihatan bahwa ini auto reject, bawahnya lemah sekali. Astaga, mendingan nggak usah lah, berbahaya. Hoki bisa dilewatin. Medco-nya ini, Medco histogramnya 2 kali hijau, posisinya di dekat support karena ini cenderung sideways. Nah, sidewaysnya ini 1, 2, dan ini 3. Kalau misalkan ini beneran bisa rebound, support 440 dengan area resisten di 525, 540. Dibandingkan dengan harga penutupan 472, harga di 525, 540 itu masih 10%, 10,76%. Kalau dipotong fee 0,4 itu artinya kamu masih dapat 10% lebih. Itu si Medco dengan cut loss di bawah 440. Itu resikonya sih memang agak gede sih, 7%. Tapi kamu bisa atur itu dengan manajemen, money management, size-nya juga diatur. Tapi ini lumayan oke. Kenapa? Karena
Di tanggal 29 dan 30 itu candlenya bikin higher high higher low. Di sini kamu juga bisa lihat bahwa histogram akumnya semakin mengecil, merahnya itu semakin mengecil. Jadi bisa diasumsikan bahwa distribusinya itu semakin mereda dan berganti dengan akumulasi. Jadi tanggal 1 kemarin akumulasi itu lumayan. Walaupun masih di bawah average tapi lumayan di 2 hari ini ya. Apalagi kalau misalkan mungkin ini bisa dipakai buat trading pendek ya. Mengingat bahwa ya lumayan sih ya, harganya dekat support, rebound di support, kemarin ada higher high higher low, di tanggal 1 ada konfirmasinya, dan ini area resistennya masih agak jauh. Jadi menurut saya siapa tahu bisa jadiin trading strategi. Inco tadi udah dibahas, IPTV bisa dilewatin, Boga Tebik Wood kita juga bisa abaikan dulu, SCMA. Nah ini SCMA masih cenderung sideways, jadi strategi yang kemarin masih berlaku. Kamu boleh beli kalau misalkan harganya breakout 11.95 dengan cut loss di bawah 11.35. SCMA Markino MCAS-nya MCAS-nya menolak turun. Oke, IMJS kemarin ada lower high lower low, sekarang jadi sinyal sell, dan Adikarya juga sudah dibahas. Sumarekon oke. BNLI masih cenderung sideways, kemudian MAPI harganya malah turun padahal akumnya bagus sekali, tapi nggak apa-apa, ini area support sementara, ini support yang baru di 715 735. Jadi kalau harganya mendekati area tersebut dan bisa rebound, kamu boleh beli. Jasa Marga tadi masih oke sih, cuman gara-gara tutupnya di bawah 4.500 kayaknya agak gimana gitu, masih deg-degan lah. Semen Gresik masih cenderung sideways, nggak apa-apa, akumnya masih tetap hijau di sini, merah masih juga, akum lainnya masih uptrend, merah di atas hijau, hijau juga masih di atas biru. Kalbe Farma deket resisten, BAT kita bisa skip. MDKA masih sama, jadi kalau misalkan breakout 14.10 kamu boleh beli, cut di bawah 13.45 kamu perlu sell kalau yang punya barang. Kemudian Indofood tadi sudah dibahas, saya masih lebih suka ICBP daripada Indofood. Kenapa? Ya itu tadi alasannya, karena Indofood kemarin ada bearish engulfing, kemudian ada konfirmasi, dan sekarang harganya juga belum naik. Tapi kalau ICBP walaupun kemarin ada lower high lower low, hari ini dia bikin bullish Marubozu, tapi memang resistennya sudah dekat sekali ya, jadi di 9575 9600. Jadi buat kamu yang masih punya barang, besok harus diperhatikan. Siapa tahu kalau misalkan di area tersebut ada pembalikan arah, kamu sebaiknya take profit. Untuk Astra Internasional ini masih cenderung sideways akumnya, tapi masih tetap bagus. BBCA ini bagus sekali. Ya ibaratnya mungkin kalau misalkan kamu udah lihat video-video saya yang kemarin, beberapa kali saya sempat menyebut si BBCA ini. Kenapa? Karena memang di akumnya ini cukup bagus ya, merah di atas hijau, hijau di atas biru, histogramnya juga didominasi oleh warna hijau yang menandakan bahwa big player cenderung konsisten melakukan akumulasi, dan itu akan jadi satu cara yang sangat mudah untuk memfilter ratusan saham yang listing di bursa. Jadi apa yang saya lakukan setiap sore, saya hanya cukup perlu cari saham-saham apa aja yang akumnya masih uptrend, kemudian saya pilih satu persatu, dan kemudian saya lihat candlenya, saya cari ada trading strategi atau enggak. Kalau ada lanjut, kalau enggak ya kita simpen dulu, masukin ke watchlist. Nah itu tadi video saya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir, semoga memberikan manfaat, dan jangan lupa untuk kamu tetap follow Instagram kami @akum.co.id. Jangan lupa subscribe channel kami Akum QT di YouTube. Sampai ketemu lagi besok, semoga besok marketnya bagus. Bye bye.